Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramputra Melia dari kelas 11 PS 3, nomor absen 33. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan cara penanganan pajak. Perhitungan pajak ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perpajakan. Adapun undang-undangnya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia terdiri atas 11 bab. Di antaranya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. A. Tanggung jawab pelaksanaan pajak ada pada anggota masyarakat. B. Sistem pemungutan pajak menggunakan sistem self-assessment. C. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. D. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. A. Subjek pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 2 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. B. Objek pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. C. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besar penghasilan kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 7 disebutkan bahwa penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar 1. 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, 2. 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 3. 15.840.000 tambahan untuk seseorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, 4. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. D. Tarif pajak penghasilan. Pada 2008 sudah ditetapkan Undang-Undang Perpajakan yang baru dan mulai berlaku per 1 Januari 2009. Salah satu perubahan mendesak yang dilakukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan baru adalah perubahan tarif umum pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 17. Baik tarif untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, keduanya mengalami perubahan. Sifat perubahannya berbeda. Jika tarif PPh orang pribadi hanya berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya, tetapi perubahan tarif PPh badan lebih ke jenis tarifnya, yaitu tarif proporsional menjadi tarif tunggal atau single tax. Yang pertama, tarif PPh orang pribadi. Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif PPh orang pribadi adalah sebagai berikut. Tarif PPh Pasal 17 2008. Jumlah 25 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Di atas 25 juta sampai 50 juta, tarif pajaknya adalah 10%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 100 juta sampai 200 juta, tarif pajaknya 25%. Dan di atas 200 juta, tarif pajaknya 35%. Mulai tahun 2009, struktur tarifnya adalah sebagai berikut. 50 juta, tarif pajaknya 5%, 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, dan di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. 2. Tarif PPh badan. Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif pajak penghasilan badan menganut tarif proporsional dengan struktur sebagai berikut. Laporan penghasilan 50 juta, tarifnya 10%, di atas 50 juta sampai 100 juta tarifnya 15%, dan di atas 100 juta tarifnya 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggraini dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 34. Di sini saya dari kelompok 9. A. Menghitung tarif pajak. Untuk menghitung tarif pajak diperlukan rumus dasar sesuai dengan PPh 21 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun, 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun, 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta per tahun, serta 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500
B. Nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dibedakan atas wajib pajak yang kawin dan tidak kawin. Rinciannya sebagai berikut. Untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, untuk wajib pajak yang kawin tambahan sebesar 4.500.000. Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya yaitu 54 juta. Untuk setiap anggota, keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, maka tambahannya adalah sebesar 4.500.000. C. Contoh soal menghitung pajak penghasilan. Diana bekerja di sebuah perusahaan swasta, setiap tahunnya mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 70 juta setahun. Hitunglah jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung Diana. Pembahasan. Penghasilan kena pajak 70 juta setahun, maka hitunglah pajaknya adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Jadi total pajak terhutang yaitu 2.500.000 ditambah 3 juta sama dengan 5.500.000. Jadi besarnya pajak penghasilan yang harus ditanggung Diana ialah sebesar 5.500.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoel Hasudungan Asikuan, kelas 11 IPS 3. Mekanisme PPh final PP 23 tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPHOP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. WPOP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPHOP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yang yaitu PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Contoh perhitungan PPHOP. Mekanisme PPh final nomor 23 tahun 2018. Pak Kelik punya usaha restoran dan memilih melakukan pencatatan omset dalam menjalankan usahanya pada tahun 2020. Pak Kelik memperoleh omset bruto sebesar 3 miliar rupiah selama bulan Januari 2020. Pak Kelik mendapatkan penghasilan dari usaha restorannya sebesar 250 juta karena omset bruto dari usaha restorannya tidak mencapai 4,8 miliar setahun, maka Pak Kelik menggunakan perhitungan sesuai peraturan pemerintah atau PP 23 tahun 2018. Maka PPh final dari usaha tersebut adalah penghasilan bruto Pak Kelik sebesar 250 juta dikali tarif PP 23 yaitu 0,5%, sehingga PPh final yang dimiliki Pak Kelik adalah 1.250.000. Mekanisme PPHOP secara NPPN. Perhitungan PPHOP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WPOP harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh pasal 17. Contoh penghitungan PPHOP mekanisme NPPN. Pak Kelik seorang konsultan di Jakarta, punya istri yang tidak bekerja dan 3 anak. Pendapatan bruto sebagai jasa konsultan selama 2020 sebesar 800 juta. Selain itu, Pak Kelik juga punya usaha budidaya ikan lele di Solo dengan omset bruto 500 juta. Pak Kelik tidak melakukan pembukuan atas seluruh transaksi yang terjadi, baik yang berkaitan dengan usaha budidaya ikan lele maupun profesinya sebagai konsultan. Di sini Pak Kelik mengajukan penggunaan NPPN kepada DJP dalam menentukan penghasilan netonya. Budidaya ikan lele 500 juta, konsultan 800 juta. NPPN dari budidaya ikan lele 22%, NPPN dari konsultan 55%.
Penghasilan neto yang didapatkan dari budidaya ikan lele sebesar 110 juta. Penghasilan neto yang didapatkan dari konsultan sebesar 440 juta. Total penghasilan neto sebesar 550 juta. PTKP 72 juta dikurang pendapatan kena pajak 478 juta. PPH terutang pada tahun 2020 5% kali 50 juta sebesar 2.500.000. 15% dikali 250 juta sebesar 37.500.000. 25% dikali 178 juta sama dengan 44.500.000. Total PPH terutang milik Pak Kelik adalah 84.500. Catatan, angka 22% untuk budidaya ikan lele di daerah dan angka 55% sebagai konsultasi di ibu kota provinsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfa Zahra dari 11 IPS 3 absen 36. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besaran barang. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Dalam hal ini, objek pajak adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan. NJOP masing-masing wilayah berbeda. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP, sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Nah, ini contoh soalnya. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas bidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta. Jadi, berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Tahapannya pertama, hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunannya 50 dikali 500.000 sama dengan 25 juta. Tanahnya 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Yang kedua, hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nilai bangunan 25 juta, nilai tanah 100 juta, ditambah menjadi 125 juta. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP sama dengan 100% dikali 120 juta sama dengan 25 juta. PBB-nya 0,5% dikali 25 juta sama dengan 125.000. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.